Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Para thalibul ilmi rahimahullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih menggunakan kita untuk melanjutkan kajian kita, yaitu kajian kita Khulasatul Ta'limil Ilm, yaitu ringkasan tentang pengagungan terhadap ilmu. Karena pada asalnya itu kitab ini tebal atau lumayan tebal, kemudian diringkas oleh penulisnya menjadi Khulasatul Ta'limil Ilm, yaitu ringkasan. Yang mana alhamdulillah pada pertemuan kelima kita sudah sampai di poin yang ketiga, yaitu jamu himmati nafsi alaihi. Seorang dianggap dia melakukan ilmu ketika dia mengumpulkan keinginan di dalam jiwanya untuk meraih ilmu. Ini sudah kita bahas di pekan sebelumnya, cuma perlu kita mengulang dan mengulang sedikit. Yang mana pada pekan yang lalu kita telah singgung bahwasanya seorang dianggap mengumpulkan keinginan di dalam jiwanya untuk meraih ilmu itu ada tiga. Yang pertama apa saja? Pertama apa? Semangat terhadap apa yang bermanfaat. Kemudian yang kedua meminta pertolongan kepada Allah. Jangan mengumpulkan semangat saja, tapi bagaimana semangat yang diiringi dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kita sudah pasti itu lemah. Untuk ilmu itu berat. Nah, kita yang lemah ini dalam menempuh jalan menuntut ilmu yang berat, kami meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, tidak lemah, tidak malas. Jangan lemah, jangan malas. Tapi kita juga kemarin sudah singgung di antara sebab yang dapat mendorong jiwanya supaya ingin meraih ilmu adalah dengan cara apa? Membaca sejarah salafus saleh, orang-orang terdahulu. Masih ingat tidak? Di antara kisahnya siapa? Imam An-Nawawi rahimahullah. Beliau tidak tidur kecuali ketiduran. Jadi baca buku tidur. Ketiduran maksudnya. Kalau kita pengen tidur baca buku. Ini kalau bisa tidur ya Allah gimana? Ya baca buku 1 menit langsung tidur. Itu bedanya kita dengan para ulama. Kalau ngantuk baca buku jadi sehat tuh kan? Seger. Jadi tadi yang ngantuk boleh baca buku jadi seger. Itu para ulama. Kalau kita tadinya seger baca buku jadi ngantuk. Betul tidak? Betul. Itu kita. Pemirsa. Jadi usahakan apa? Dalam yang sedikit faedah, penuntut itu harus senang baca buku. Karena di antara cara untuk mendapatkan ilmu selain duduk di majelis ilmu adalah dengan cara baca buku. Dan yang senang baca buku sedikit apa sedikit? Sedikit. Tidak banyak. Baik, kita lanjutkan kisahnya. Yang lain ada Imam Ahmad, yang mana kita ketahui bersama bahwa Imam Ahmad siapa? Imam atau salah satu imam dari 4 imam. Imam Ahmad bin. Kisahnya apa? Beliau sebelum subuh sudah mau berangkat. Berangkat kemana? Menuntut ilmu.
Kemudian ada kisah lagi siapa? Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi yang mana baca Sahih Bukhari. Sahih Bukhari itu tebal 700 hadis, baca itu cuma 3 pertemuan. 3 pertemuan. Masih ingat tidak? Pertemuan pertama dimulai pada maghrib sampai pada subuh. Kemudian pertemuan kedua pada maghrib sampai pada subuh lagi. Kemudian pertemuan ketiga dimulai waktu duha sampai maghrib, maghrib lanjut lagi sampai subuh. Luar biasa. Kita bisa tidak seperti itu? Belum bisa. Oleh karenanya apa kata para ulama, ketika seorang membaca sejarah orang-orang yang sukses, mereka tidak heran kenapa mereka itu sukses. Paham tidak? Ketika kita baca sirah para ulama, kita katakan wajar mereka sukses karena perjuangan mereka pun luar biasa. Kalau kita ilmunya sedikit, wajar tidak? Wajar, karena perjuangan kita sedikit. Biqadri ma tata'anna tunaru ma tatamanna. Sesuai dengan kadar lelahmu mengejar sesuatu, sesuai kadar itu pula yang kau inginkan akan didapatkan. Paham tidak? Semakin kita berjibaku lelah, letih untuk mencari sesuatu hal, maka sebesar itu pula yang kita akan dapatkan dari apa yang kita cari. Paham itu? Jadi kalau leha-leha kira-kira dapat ilmu tidak? Hah? Dapat ilmu tidak? Tidak. Kalau main bola saja misalkan yang jago itu apa? Yang sering main bola, betul tidak? Yang gambar jago siapa? Orang yang sering. Begitupun orang yang sering terus belajar, terus menelaah, terus mendengarkan, kira-kira ilmunya lebih banyak atau tidak? Oleh karena yang bahas sebenarnya yang kajian seperti itu apa? Ya, kajian kita ada menuntut sangat mendukung bagi kita. Kita tuh banyak lalai, betul tidak? Betul. Ketika mendengar seperti ini, wah luar biasa, seolah-olah pengen apa? Pengen jadi ulama. Tapi setelah beres, lemah lagi. Gitu. Oleh karena apa? Ingat bahwasanya apa? Yang kita tempuh ini sesuatu yang luar biasa. Paham itu? Baik. Kita lanjutkan. Kita juga kemarin sudah singgung ada seorang ulama yang namanya Muhammad Ibnu Tabban. Yang mana kisahnya itu apa? Tiap malam belajar. Mulainya kapan? Dari awal malam sampai subuh. Ibunya kasihan lihat anaknya terus-menerus belajar. Kalau kita mungkin ibunya marah lihat anaknya main HP terus. Kalau zaman dulu ibunya kasihan anaknya baca buku terus, baca kitab, belajar terus, kasihan. Kata ibunya apa? Nah, kalau bahasa kita ya, nah atau adik atau abang, jangan belajar terus-menerus, istirahat. Kata anak ulama tersebut, ya mau tidak mau seorang ibu harus dituruti. Ya udah, caranya gimana? Kan kalau dulu itu belajarnya pakai lampu, betul tidak? Caranya lampunya itu ditutup mungkin pakai ember. Kemudian ibunya sudah nyangka anaknya itu tidur. Kemudian ibunya tidur, ternyata pas ibunya tidur dia belajar lagi. Luar biasa. Itu perjuangan para ulama. Kalau kita apa? Justru kebalikannya. Main HP terus disuruh belajar. Kalau para ulama apa? Sudah jangan belajar terus. Kalau kita belajar karena kita kebalikan dari mereka. Baik. Ya paling tidak apa? Kita sedikit demi sedikit mencontoh. Yang penting ada perubahan. Ketika ngaji kita itu seperti itu apa? Intinya itu ada perubahan. Yang tadinya mungkin tidak baca buku, tidak belajar malam, jadi belajar malam meskipun misalkan 4 baris. Lumayan daripada tidak, betul tidak? Yang tadi 4 baris misalkan nama jadi 7 baris misalkan. Yang penting apa? Ada perubahan. Jangan sampai kita misalkan ngaji seperti ini ada penuntut ilmu tapi ternyata tidak ada hasil. Masuk telinga kiri, keluar telinga kiri lagi. Jadi nggak ada yang masuk sama sekali. Mending masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, ada yang masuk. Itu mending daripada masuk telinga kiri kemudian keluar telinga kiri. Baik. Kemudian ada kisah juga, atau mungkin itu yang kita angkat pada malam hari ini kisahnya. Kemudian
Kata penulis rahimahullahu taala, perhatikan kata-kata beliau. Fakun rajulan rijluhu 'ala thura thabitatan wa hamatu himmatihi fawqa thuraya samiqatan. Yang artinya, jadilah engkau seorang laki-laki yang kakinya di bumi akan tapi cita-citanya di atas langit. Di bintang suraya sana di atas langit maksudnya. Ada ulangi. Jadilah engkau seorang laki-laki yang mana kakinya di atas bumi akan tapi cita-citanya tinggi di atas langit sana. Maksud laki-laki ya perempuan juga masuk di sini. Ya, jadi juga apa? Perempuan yang mempunyai cita-cita yang tinggi. Dan seorang muslim dikatakan dia mempunyai cita-cita yang tinggi ketika apa? Dia mencita-citakan masuk surga. Ini sudah cita-cita yang paling tinggi. Tidak ada cita-cita yang melebihi cita-cita masuk surga. Kalau misalkan, kalau anak gimana kalau cita-cita yang misalkan pengen jadi dokter yang jadi masalah, akan tapi jadikan cita-cita yang tertinggi adalah masuk surga. Ketika niatkan misalkan pengen jadi dokter, niatkan apa? Supaya bisa membantu kaum muslimin. Ketika bisa membantu kaum muslimin, dapat pahala tidak? Dengan dapat pahala tersebut bisa masuk surga. Begitupun jadi seorang pengajar misalkan, niatkan ketika mengajari apa? Ketika mengajar niatkan untuk mengajari anak-anak kaum muslim. Ketika seorang misalkan mengajar kemudian niatkan karena Allah, dapat pahala tidak? Dengan dapat pahala tersebut masuk. Jadi usahakan kehidupan kita itu apa? Goyahnya cita-cita terbesar adalah masuk surga. Tidak ada yang melebihi hal ini. Yang cita-cita yang paling tinggi sudah masuk surga. Para perempuan misalkan cita-citanya apa? Menjadi ibu dapat ulama. Bagus. Dengan mendidik mereka anak-anak menjadi para ulama, dengan mendidik mereka kemudian dapat pahala masuk surga. Jadi intinya apa? Cita-cita itu masuk surga. Kemudian wala takun syaba al-badani asyab al-himmah. Kata beliau, jangan sampai engkau itu jasadnya muda akan tetapi keinginannya tua. Ada tidak? Misalkan jasadnya kuat, jasadnya muda akan tapi cita-citanya kecil, cita-citanya seperti orang yang tidak ada apa-apanya. Akan tapi bagaimana? Hendaknya seorang itu bercita-cita tinggi meskipun dia sudah tua. Sebagaimana kita akan bawakan kisahnya. Jadi apa? Jangan sampai kita semua tuh badannya muda tetapi cita-citanya rendah. Cita-citanya apa? Misalkan pengen jadi orang kaya misalkan. Atau cita-citanya apa? Urusan dunia, rendah semua ya urusan dunia itu. Tapi bagaimana cita-cita kita itu apa? Supaya masuk surga. Ini sudah apa? Sudah termasuk orang yang punya cita-cita tinggi. Fa inna himmatas shadiqi la tashib. Karena seorang yang mempunyai keinginan yang tinggi itu apa? Cita-citanya itu tidak menua. Artinya terus muda, terus tinggi itu. Jadi meskipun sudah tua, akan tapi cita-citanya tetap tinggi. Sebagaimana yang dikisahkan oleh beliau, dibawakan oleh beliau, kana Abul Wafa Ibnu Aqil ahadu adzkiya'il alim atau alam min fuqaha'il Hanabilah, min fuqaha'i al-Hanabilah, yunshidu wa huwa fi 80. Beliau berkata, ada di zaman dahulu yaitu Abul Wafa Ibnu Aqil, seorang yang sangat cerdas termasuk dari pengikut Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau mengatakan, perhatikan kata-kata ini, kalau bisa dicatat, bagus kata-katanya itu. Ma syaba azmi wala hazmi wala khuluqi wala wala'i wala dini wala karami. Kata beliau, keinginanku, tekadku, akhlakku, agamaku, kemuliaanku itu tidak menua. Jadi akhlak yang mulia tadi apa? Tekadku, keinginanku, akhlakku, agamaku, kemudian kemuliaanku tidak menua. Padahal apa, umurnya sudah 80 tahun. Jadi beliau berkata seperti ini ketika beliau berumur 80 tahun. Beliau mengatakan, keinginanku, tekadku, akhlakku, agamaku, kemudian kemuliaanku tidak menua. Wa inna ma'tadha sya'ri ghayra sibghati wa syaibu fi sya'ri ghayru syaibi fi al-himami. Kata beliau,
Yang tua itu hanyalah kepalaku, hanya badanku. Artinya apa? Ya memang kepalaku sudah berubah, kemudian badanku sudah lemah, akan tapi apa? Keinginanku tetap muda. Paham tuh? Baik. Ini menurut siapa? Ibnu Aqil. Beliau berumur 80 tahun, akan tapi mengatakan apa? Boleh saja saya itu apa? Tua dalam hal badan, lemah dalam hal badan, kemudian beruban dalam apa? Hal rambutnya, akan tapi dalam hal keinginan beliau tetap tinggi. Seperti itu. Jadi jangan sampai kita kebalikannya. Kita misalkan masih muda tetapi apa? Keinginannya rendah semua. Keinginan apa? Dunia jangan. Tapi bagaimana keinginan kita itu apa? Meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Nah itu. Taib ini apa? Poin yang ketiga. Jadi seorang dianggap mengagungkan ilmu, yang pertama apa? Dia membersihkan wadah. Yang kedua, ikhlas. Yang ketiga, semangat, yaitu apa? Mengumpulkan tekad keinginan dalam meraih ilmu. Kemudian kita masuk yang keempat. Al-Ma'qidur Rabi'. Tali sampul yang keempat. Maksudnya apa? Poin yang keempat yang mana seorang dianggap mengagungkan ilmu. Kata beliau, hafizallahu ta'ala, sarful himmati fihi ila ilmil Qur'ani wa sunnah. Kata beliau, mengarahkan keinginan dalam menuntut ilmu itu kepada ilmu Al-Quran dan Sunnah. Ana ulangi, poin yang keempat, seorang dianggap melakukan ilmu ketika dia mengarahkan keinginan terbesarnya kepada Al-Quran dan Sunnah. Ini kata beliau. Karena ketahuilah bahwasanya ilmu agama itu banyak sekali. Dari mulai misalkan tafsir, usul tafsir, fikih, usul fikih, qawaid fikih, bahasa Arab, nahwu, sharaf, balaghah, kemudian hadis, mustalah hadis, dan lain sebagainya, banyak sekali. Akan tapi apa? Inti dari semua ilmu itu kembali kemana? Al-Quran dan Sunnah. Oleh karena kata beliau apa? Inna kulla ilmin nafi'in muradduhu ila kalamillahi wa kalami Rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Seluruh ilmu yang bermanfaat ujung-ujungnya kembalinya kemana? Pada Al-Quran dan Sunnah. Bahkan Al-Quran dan Sunnah ini apa? Merupakan pedoman utama seorang muslim, yang mana dengan keduanya seorang bisa selamat dunia dan akhirat. Sebagaimana kata Nabi Muhammad SAW, taraktu fikum amrayn ma in tamassaktum bihima lan tadillu, kitab Allah wa sunnat Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Artinya, aku telah tinggalkan kepada kalian dua perkara. Perhatikan dua perkara tersebut. Tinggal yang sesuatu yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, kata Nabi Muhammad SAW, lan tadillu ma in tamassaktum bihima. Tidak akan tersesat selama kalian berpegang teguh dengan dua hal tersebut. Nabi Muhammad SAW mengatakan, aku telah tinggalkan kepada kalian dua perkara. Jika kalian berpegang teguh dengan dua perkara tersebut, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Yang pertama, kitab Allah Al-Quran. Yang kedua, wa sunnat Rasulih SAW, yaitu sunnah Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah, pasti dia selamat dunia dan akhirat. Pasti itu jaminan Nabi kita Muhammad SAW. Dan ingat, ketika dikatakan Al-Quran dan Sunnah, mesti dipahami dengan pemahaman yang benar. Bukan berarti Al-Quran dan Sunnah kemudian kita tafsirkan masing-masing, tidak. Tetapi Al-Quran dan Sunnah ditafsirkan, dipahami oleh pemahaman para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Kata beliau, hafizallahu ta'ala, wa baqi al-ulum imma khadimun lahuma fayukhadhu minhu ma tahaqqaqu bihi al-khidmah. Kata beliau, selain dari ilmu Al-Quran dan Sunnah, maka bisa jadi dua. Yang pertama, khadimun lahuma, yaitu membantu untuk memahami Al-Quran dan Sunnah, sehingga diambil supaya apa? Supaya kita paham Al-Quran dan Sunnah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, au ajnabiyun anhuma, atau apa? Tidak membantu kita dalam mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Anak ulangi, gampangnya apa?
ilmu itu intinya di mana? Al-Quran dan Sunnah. Selain Al-Quran dan Sunnah itu hanya dua saja. Pertama bisa jadi membantu memahami Al-Quran dan Sunnah, kita ambil. Kemudian yang kedua, dia tidak membantu sama sekali terhadap Al-Quran dan Sunnah. Seperti apa? Ilmu kedokteran, ilmu pertanian ini membantu memahami kita Al-Quran dan Sunnah tidak? Tidak. Kemudian kata beliau, fala yadurrul jahlu bihi, tidak bahaya ketika kita bodoh terhadap. Misalkan kita bodoh terhadap ilmu pertanian, bahaya tidak? Tidak. Kita bodoh terhadap misalkan ilmu arsitek misalkan, bahaya tidak kita? Tidak. Adapun ketika kita bodoh terhadap agama, bahaya tidak? Bahaya. Tetapi ingat, bukan berarti ilmu dunia tidak bermanfaat, bermanfaat. Apalagi apa? Ketika seorang niatkan itu karena Allah, misalkan pengen jadi dokter, misalkan niatkan karena Allah, atau pengen jadi misalkan apa pengusaha supaya bisa membantu kaum muslimin, misalkan niatkan karena Allah. Akan tapi apa? Ilmu yang paling inti Al-Quran dan Sunnah. Paham tuh? Jadi ilmu itu intinya apa? Al-Quran dan Sunnah. Selain Al-Quran dan Sunnah ada dua. Pertama bisa membantu Al-Quran dan Sunnah, kita ambil seperti bahasa Arab misalkan, ini membantu Al-Quran dan Sunnah. Begitupun mustalah hadis ini membantu. Begitupun usul fikih ini membantu. Kemudian yang kedua apa? Tidak membantu Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua ini apa? Tidak berbahaya ketika kita tidak mengetahuinya. Baik, kita lanjutkan. Wa ma ahsana qaula Iyadil al-Yahsubi fi kitabih al-Ilma'. Kata beliau, betapa indah ucapan Ayyan, seorang ulama dalam kitabnya Al-Ilma', bila mengatakan al-ilmu fi aslaini la ya'duhuma illa al-mudillu 'anil tariqil lahibi. Yang artinya pokok ilmu itu terdapat pada dua hal. Perhatikan, dicatat bahwasanya pokok ilmu itu terdapat pada dua hal. Tidaklah orang lari dari dua hal tersebut, dari dua ilmu tersebut, kecuali dia sesat. Sesat dari jalan yang lurus. Apa kedua ilmu tersebut? Ilmul kitabi. Yang pertama ilmul kitab, yaitu Al-Quran. Wa ilmul athari. Yang kedua ilmu athar. Allati qad usnidat an tabi'in an sahibi. Yang mana ilmu athar tersebut telah diriwayatkan dari para tabi'in dan para sahabat, maksudnya hadis. Jadi ada dua ilmu yang sangat penting, yang mana dua ilmu tersebut merupakan pokok. Ketika seorang melenceng dari ilmu tersebut, tidak mempelajari dua ilmu tersebut, dia orang yang sesat dari jalan yang lurus. Apa dua ilmu tersebut? Ilmu kitab, ilmu Al-Quran. Yang kedua ilmu athar, maksudnya apa? Hadis. Jadi inti ilmu itu dua, apa? Al-Quran dan hadis. Ada pun selainnya apa tadi? Bisa jadi membantu memahami Al-Quran dan Sunnah, atau bisa jadi tidak membantu. Baik, beliau berkata, hafizallahu taala, wa qad kana hadza huwa ilmu salaf alaihim rahmatullah. Kedua hal ini, yakni Al-Quran dan Sunnah, ini merupakan ilmu salaf. Jadi ilmu salaf itu apa? Al-Quran dan Sunnah sudah. Bahkan ada kisah yang dikisahkan oleh Abu Thawr, salah seorang sahabat Imam Syafi'i, yang mana dulunya itu Abu Thawr itu seorang yang memiliki paham ahlul kalam, yakni yuqaddimul akal ala nakal. Dia mendahulukan akal daripada Al-Quran dan Sunnah. Itu dulunya Abu Thawr. Tetapi setelah dialog dengan Imam Syafi'i, kata Abu Thawr apa? Tidak Imam Syafi'i rahimahullah kecuali perkataannya wallah, Allah berfirman, kecuali perkataannya wala Rasulullah SAW. Jadi ilmu Imam Syafi'i itu seperti itu, ilmu salaf itu seperti itu. Allah berfirman, Rasul bersabda. Itu kata Abu Thawr rahimahullahu ta'ala. Kemudian kata beliau, "Tsumma kasura al-kalamu ba'dahum fi ma la yanfa." Kemudian setelah generasi salaf, datang mereka orang-orang yang mana ucapannya banyak, tidak bermanfaat. Perbedaannya apa? Kalau ulama salaf itu ucapannya sedikit, manfaatnya banyak.
Kalau orang-orang setelahnya ucapannya panjang, manfaatnya sedikit. Kita saksikan misalkan mantan-mantan ini ringkas. Katanya penjelasannya kalau kita jelaskan panjang lebar. Tapi intinya cuma segitu. Jadi jangan apa? Jangan sampai silau ketika orang pintar ngomong. Pintar ngomong itu bukan berarti dia berilmu. Jangan silau dengan orang yang pintar retorika menyusun kata-kata begitu indah. Inna fi al-kalam nasihah. Sesungguhnya dalam ucapan itu ada seperti sihir, bisa mengalami seorang. Jangan tertipu dalam ucapan orang yang seolah-olah berilmu tapi ternyata tong kosong nyari bunyinya. Artinya apa? Malah tidur tapi nggak ada. Paham tuh? Apa tadi perbedaan antara ucapan salaf dengan orang setelahnya? Ucapan salaf itu sedikit tapi manfaatnya. Kemudian kalau orang setelahnya ucapannya banyak, manfaatnya sedikit. Mana yang lebih berilmu, ucapannya banyak atau yang sedikit bermanfaat? Sedikit kan? Oleh karenanya apa? Para ulama menjelaskan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu lebih berilmu daripada Ibnu Abbas. Abu Bakar, Umar, Ali, Utsman, Ali radhiyallahu anhum jami'an lebih berilmu daripada Ibnu Abbas. Tapi yang lebih banyak ucapannya Ibnu Abbas. Apakah Ibnu Abbas lebih berilmu daripada 4 khulafaur rasyidin ini? Jawabannya tidak. Begitupun ucapan tabi'in Hasan al-Basri lebih banyak daripada ucapan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas sahabat, Hasan al-Basri tabi'in. Akan tapi apakah disebabkan Hasan al-Basri ucapan lebih banyak, Ibnu Abbas lebih sedikit berarti Hasan al-Basri lebih berilmu? Tidak. Ibnu Abbas lebih Begitupun ucapan tabi'in dibandingkan tabi'ut tabi'in lebih banyak tabi'ut. Yang lebih berilmu mana? Apalagi sampai sekarang bisa jadi satu ayat tuh salahnya satu pertemuan. Padahal intinya seperti ini perbedaan adalah kita dengan mereka. Akan tapi jangan bersedih. Selagi kita misalkan berusaha meniti jalan mereka para salafus saleh, meskipun misalkan tertatih, kalau bahasa kita tuh pincang, mungkin mereka lari kita pincang. Asalkan kita berada di jalan mereka, maka insya Allah tidak menjadi masalah. Betul tidak? Paham tuh? Baik, kata beliau, fal ilmu fi salafi akthar. Ilmu sedikit. Ada waktu laisa waktu innam sedikit. Yang antum ambil kopi kan? Kopi mentah dari langsung dimasukin ke mulut biar cepat. Jangan sampai kopi membubuknya ke mata, nanti sakit matanya. Cenghar tadi sakit, jangan. Baik, kita lanjutkan. Fal ilmu fi salafi akthar. Ilmu salaf itu lebih banyak dibandingkan ilmu khalaf. Oleh karena ketika kita belajar itu apa? Usahakan ada pendahulunya. Dalam masalah agama itu harus ada pendahulunya. Dan Nabi Muhammad SAW, para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Jadi ketika ada permasalahan, baik itu akidah ataupun amalan, ternyata menyelisih jalan salafus saleh, mana kita ambil salafus saleh. Meskipun misalkan ulama Asy'ari itu fulan banyak sekali ulama Asy'ari itu. Akan tapi pertanyaannya salafus saleh berakidah Asy'ari tidak? Itu meskipun misalkan deretan para ulama disebutkan fulan ulama besar, akan tapi ketika menyelisih salafus saleh tidak diambil. Karena mereka lebih a'lam wa aslam. Mereka itu lebih berilmu dan lebih selamat jalan mereka. Karena yang ada jaminan dari Nabi Muhammad SAW adalah apa? Salafus saleh. Khairukum, kata Nabi SAW, khairul qarni kata Nabi SAW, khairun nasi qarni. Sebaik-baik manusia itu zaman para sahabat. Tsumma ladina yalunahum, kemudian setelahnya para tabi'in. Tsumma ladina yalunahum, kemudian setelahnya
tabi'ut tabi'in. Ini salafus as-shalih. Ini generasi terbaik sudah. Kalau misalkan ada orang ternyata ribuan mengisi para salafus as-shalih, sudah salafus as-shalih lebih baik. Dan itu baik. Begitupun Allah mengatakan dalam Al-Quran bahwasanya apa? Jaminan surga itu bagi orang-orang yang mengikuti salafus as-shalih. Sebagaimana firman-Nya, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar wal ladzina ittaba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu anhu. Dan orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, siapa muhajirin dan ansar? Siapa muhajirin dan ansar? Sahabat. Wal ladzina ittaba'uuhum, dan orang-orang yang mengikuti para sahabat, siapa yang pertama kali mengikuti para sahabat? Tadi diihsan dengan baik. Begitupun tabi'ut tabi'in dianggap, kenapa? Karena mengikuti tabi'in dan para sahabat. Dan kita pun dianggap masuk pada ayat ini ketika kita mengikuti para sahabat dengan baik. Apa balasannya? Radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka, wa radu anhum, dan mereka ridho kepada Allah. Jadi dalam ayat ini Allah mengatakan keriduannya cuma pada dua kelompok saja. Jadi kalau misalkan seorang pengen keriduan Allah, lihat termasuk dua kelompok ini atau tidak. Yang pertama sahabat. Kita masuk tidak sahabat? Kita masuk tidak sahabat? Tidak. Karena syarat sahabat itu apa? Harus bertemu dengan Nabi. Kalau ketika mimpi bertemu dengan Nabi jadi sahabat itu? Jidan. Ini diam dulu Ustaz lagi bicara. Diam dulu. Baik. Anda ulangi. Dalam ayat ini kita bisa mengambil pelajaran seorang bisa meraih keridhaan Allah cuma dua golongan ini. Pertama, sahabat. Kita termasuk sahabat bukan? Dimas sahabat Ahmad Muhammad bukan? Ya Muhammad sini, tapi bukan Muhammad Nabi. Maksud sahabat ini bukan sahabat Muhammad ini, tapi sahabat Nabi Muhammad SAW. Itu kita termasuk sahabat Nabi Muhammad bukan SAW? Bukan. Berarti kita mau tidak mau harus masuk golongan atau kelompok yang ini, yaitu siapa? Orang-orang yang mengikuti para sahabat. Dengan cara apa? Belajar tentang mereka, kemudian praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik itu. Baik. Kemudian kata beliau, wal kalamu fi man ba'dahu aktsar. Kata beliau, ilmu orang-orang salaf itu lebih banyak, akan tapi orang-orang setelahnya itu apa? Bukan ilmunya lebih banyak, tapi kalamnya, ucapannya. Baik, kita lanjutkan. Qala Hammad ibnu Zaid rahimahullah taala. Beliau berkata, Hammad bin Zaid, beliau itu murid dari Ayyub as-Sikhtiyani. Ayyub as-Sikhtiyani itu tabi'ut tabi'in kalau enggak salah. Beliau berkata, qultu li Ayyub as-Sikhtiyani, aku berkata kepada Ayyub as-Sikhtiyani, kata beliau, al-ilmu al-yawm aktsar aw fi ma taqaddam. Kata beliau, kata siapa? Kata Hammad bertanya kepada gurunya Ayyub as-Sikhtiyani. Beliau mengatakan, apakah ilmu pada hari ini lebih banyak daripada ilmu pada zaman dahulu? Paham pertanyaannya? Paham tidak? Kata seorang ulama ini namanya Hammad bin Zaid. Hammad bin Zaid itu kalau nggak salah generasi ke Tabaqat ke-4, yakni setelah tabi'ut tabi'in. Kemudian bertanya kepada gurunya yang nama gurunya itu Ayyub as-Sikhtiyani. Beliau Ayyub as-Sikhtiyani itu termasuk tabi'ut tabi'in. Nah bertanya kata Hammad itu kepada Ayyub, apakah ilmu pada hari ini lebih banyak daripada ilmu pada zaman dahulu? Kata Ayyub as-Sikhtiyani rahimahullah, al-kalamu al-yawma aktsar. Ucapan pada zaman ini lebih banyak. Wal ilmu fi ma taqaddam aktsar. Akan tapi urusan ilmu orang-orang terdahulu lebih banyak ilmunya. Paham dong? Apalagi zaman sekarang ini zaman apa? Zaman setelah tabi'ut tabi'in atau zaman tabi'ut tabi'in. Apalagi zaman sekarang. Allahu musta'an. Baik, paham tuh? Ada pertanyaan? Paham tidak? Baik. Bisa berapa menit lagi? Tapi kita lanjutkan sebentar untuk memanfaatkan waktu.
Itu apa poin yang keempat? Apa tadi ringkasannya? Poin keempat itu coba ulangi, Dimas. Apa? Sarful himmati fi ila ilmil Qur'an sunnah. Apa? Nah, jadi mengarahkan keinginan besar pada Al-Quran dan Sunnah. Baik, ini yang keempat. Kemudian kita masuk yang kelima. Bahas sedikit. Al-Ma'qidu al-khamisu. Tali simpul yang kelima. Sulukul jadati al-musilati ilaih. Yaitu menempuh jalan yang dapat mengantarkan kepada ilmu yang bermanfaat. Poin yang kelima apa? Menempuh jalan yang dapat mengantarkan kepada ilmu yang bermanfaat. Kita ingin tidak ilmu yang bermanfaat? Berarti harus tempuh jalannya. Contoh misalkan kita ingin berangkat ke Jakarta, tapi kita tidak menempuh jalannya sampai tidak. Harusnya kalau mau ke Jakarta dari Lembang sini apa ke Bandung, masuk tol, kemudian Jakarta ke sana. Sekarang Cikampek dan seterusnya. Betul tidak? Kalau mau ke Jakarta misalkan ternyata arah Garut kemudian Ciamis, Tasik terus muter misalkan, sampai tidak? Tidak. Bisa sampai Pak Ustaz ke Jogja, kemudian di Jogja naik pesawat. Iya itu capek muter. Kemudian coba misalkan sekarang masuk ke Bandung kemudian masuk tol sampai ke Jakarta. Nah begitu pun ilmu. Ilmu pun apa? Jika kita ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat harus tempuh jalan. Yang salah satu apa keinginan kita tadi apa? Masuk surga. Dan ilmu ini apa? Jalan yang paling cepat memasukkan kita ke surga. Sebagaimana kita kaji dulu, Ustaz Firanda mengatakan apa? Ilmu itu jalan tercepat untuk kita masuk. Kenapa? Karena yang namanya kebaikan itu banyak. Sholat baik, sedekah baik, kemudian haji baik, menyambut silaturahim baik, kemudian menafkahi keluarga baik. Kebaikan itu banyak. Katanya bagaimana kita bisa tahu kebaikan tersebut dengan cara belajar, dengan cara menuntut ilmu. Keburukan itu banyak. Kita bisa menghindari keburukan dengan cara apa? Menuntut ilmu. Kan bisa jadi misalkan seorang melakukan sesuatu dengan alasan saya tidak tahu. Ini disebabkan apa? Kebodohan. Iya. Kemudian kata beliau, hafizallahu taala, likulli matlubin tariqun yusilu ilaihi. Baik, ada dulu aja. Wassallallahu nabiyana Muhammadin. Akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.